nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, yang semoga kita selalu dipelihara kesehatan iman kita semua. Malam hari ini kita memasuki malam yang ketiga bulan suci Ramadan. Sudah 2 hari kita melaksanakan ibadah saum. 3 malam kita melaksanakan, sekarang ini akan sholat tarawih yang ketiga malamnya. Kita rasakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh senang, berkah, bahagia, tentram. Itulah hidup. Tenang, tentram, bahagia, senang, itulah orang kaya. 11 bulan yang lalu kita tidak dijinakkan dengan bulan-bulan tersebut. Maghrib kita berada di jalan dalam keadaan macet, belum sampai di rumah. Dijinakkan dengan Ramadan, kita berkumpul dengan keluarga, menunggu-nunggu waktu maghrib, baik di rumah kita maupun kita ta'ajil di masjid. Di bulan lain kita tidak dijinakkan dengan membangunkan anak untuk sholat subuh. Sudah 2 hari bulan Ramadan kita dididik, dilatih, dan akan terus dididik selama 1 bulan ini untuk kita terapkan setelah kita ditinggalkan Ramadan. Kita sudah bangun, atau istri lebih dahulu dia bangun. Merasa kurang kalau jam 4 anak belum bangun. Satu rumah jam 4 pagi menunggu waktu subuh. Sudah 2 hari kita, anak, pembantu, istri kita tidak kesiangan sholat subuh. Ini Ramadan. Inilah hidup. Karenanya ada doa yang saya pernah dengar seorang kiai tua saat sebulan dia akan wafat. Berbicaranya suka banyak lupa. Saya kumpul dengan beberapa ustadz-ustadz. Saya ajukan pertanyaan kepada seorang kiai itu. Saya bilang, Kiai, adakah doa yang paling hebat, yang meraih dunia dan akhirat, senang dunia, senang akhirat, mudah urusan, mudah segala apapun, berkah rizki, Allah berikan ketenangan? Apa doanya? Dan apa yang Pak Kiai berikan kepada kami-kami ini? Dia sambil mengangguk-angguk. Kita semua ada 6 orang ustadz, 2 orang sudah wafat, sekarang masih ada 4 orang. Mereka mencatat apa yang diucapkan oleh kiai tua itu. Kita hampir setengah jam menunggu. Saya tegur lagi, kena maklum sudah hampir umur 100 tahun, 98 lah kurang lebih saat itu. Lemah pendengarannya. Saya bilang, Kiai, apa Kiai doanya? Kita siap untuk mencatat doa tersebut. Ya. Tunggu ya, tunggu. Ngangguk-ngangguk lagi dia. Kita harus menyadari memang seorang ustadz yang mungkin baru bohlam 5 watt menghadapi kiai yang sudah ratusan watt, kita yang bohlam baru 5 watt diam. Itu salah satu akhlak. Lama-lama sudah siap. Sudah. Apa yang dia bilang? Kamu rutinkan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata kiai muda, mungkin dibilang, ya doa gituan gua hafal.
Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kata kita, doa gituan. Tapi karena ini keluar dari seorang kiai, ini Al-Quran. Dan ini kita lihat di buku-buku doa. Kalaupun kita nggak berdoa yang lain, nggak mohon yang lain, kita kebetulan barangkali ditunggu oleh kesibukan yang harus tanda tangan, yang harus diselesaikan. 2 menit lagi ini bermasalah. Nggak keburu kita doa banyak. Kita kan orang sibuk. Kadang-kadang kayak orang sibuk. Yang habis salam-salam kabur, itu kan kayak orang sibuk. Padahal emang nggak sibuk. Habis salam-salam ada kan, Allah malantas jalan. Nggak keburu doa, nggak keburu mohon pada Allah. Nah itu yang penting. Jangan sampai kita dikatakan sombong di hadapan Allah, sudah nggak butuh lagi kepada Allah. Salam-salam kabur, udah nggak butuh lagi. Kalau kita baca buku aulia, para wali-wali, siapakah orang sombong itu? Orang sombong adalah bila dia sudah mengerjakan yang wajib, sudah nggak penting lagi kepada Allah, butuh doa permohonan. Itu orang sombong. Jadi banyaknya doa kita nggak ada waktu, udah Rabbana Bismillah, alhamdulillah, Rabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alhamdulillah Rabbil alamin. Ini doa jamaah sekalian. Kalau kita renungkan artinya, ya Allah kami mohon dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah. Itu perkaranya. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari azab neraka. Apa sih dunia hasanah? Dunia yang bahagia. Apa sih akhirat hasanah? Akhirat yang senang. Dunia yang senang, akhirat senang. Jauh dari, dihindarkan dari api neraka. Itu kan orang bahagia. Ini bakunya. Rinciannya kita lihat di hadis Nabi. Bagaimana tanda-tanda orang senang? Bagaimana tanda-tanda orang senang di akhirat? Itu banyak sekali Nabi mengucapkan. Globalnya, aku mohon pada Engkau ya Allah agar kami hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia, hindarkan kami dari api neraka. Udah itu. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kan dalam catatan Imam Ghazali ada orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Oh ini kelas VIP. Ada cuman orang bahagia di dunia doang, tapi nggak di akhirat. Orang-orang kafir, orang-orang Amerika, orang-orang Cina yang non-muslim, bahagia mereka di dunia. Apa nggak punya mereka? Kelihatan bahagia mereka di dunia, tapi di akhirat sengsara. Ada orang yang ketiga, di dunia sengsara, tapi di akhirat bahagia, orang-orang miskin. Jangan sampai kita orang yang keempat, udah di dunia sengsara, di akhirat miskin. Gimana meraih ini nih? Banyak sekali Nabi mengatakan salah satun sa'adatul mar'i. Ada 3 tanda-tanda orang bahagia di dunia. Kalau ditafsirkan secara luas, 3 juga itu kebahagiaan akhirat. Yang pertama Nabi menyebutkan baitul wasi. Orang yang bahagia di dunia rumahnya luas. Yang kedua Nabi mengatakan zaujatun soleha, punya istri yang taat pada suami. Yang ketiga markabun syati'un, punya kendaraan yang lancar. Itu Nabi mengatakan, dunia kau punya rumah luas, punya istri solehah, dan punya kendaraan yang lancar. Itu bahagia dah. Menurut Nabi, tanda orang bahagia punya rumah, biarin luas asal lega rumahnya. Itu benar. Kita punya saudara dari kampung punya rumah di atas lantai 2, lantai 3, tenang, gak usah nyewa hotel lagi udah. Bahagia. Menurut lapasnya begitu. Ya memang benar. Kita lihat di dunia orang rumahnya luas, enak. Kita nggak usah kita nyewa hotel lagi, cukup kamarnya udah ada, kamar mandi udah ada, tempat mandi air hangatnya udah ada, cukup. Istrinya orang itu, istrinya saudara kita solehah, biarin cakep, ibadahnya rajin.
Biarin cakep, puasanya juga ikhlas karena Allah, taat sama suami. Enak itu. Ya bini yang soleha. Yang ketiga, punya kendaraan. Ini tafsiran dunia, ini menurut Nabi. Kalau ulama nanti lain lagi. Rumah yang luas apa rumahnya lega? Nah, ini lain-lain nanti. Jadi gitu. Jadi rumah-rumah orang gede-gede itu, orang-orang rumahnya gede-gede itu, luas-luas, orang bahagia. Kejawab sekarang. Kejawab sekarang. Kau lihat rumah yang besar, istri yang cantik-cantik, bintang film kayak siapa artis, kita lihat kalau begitu mereka bahagia. Tapi kita lihat tiap sore bahagia nggak mereka? Kita lihat yang cantik istri, yang ganteng-ganteng suaminya, duitnya banyak, kendaraannya kalah kita. Makanya penting tafsiran ulama. Kalau itu cuman modal lafaznya, rumah besar, kendaraan yang lancar, istri yang cantik, soleh, itu bahagia. Kita lihat sekarang bagaimana. Bukan rumahku surga aku, kita lihat. Jadi rumahku neraka aku. Penting nafsirkan ulama. Oh, kalau ulama mengatakan ini bahasa Nabi, jangan dibahasakan duniawi. Kalau dibahasakan duniawi, yang rumahnya gede, yang kendaraannya mahal, kemudian yang bininya cantik, itu bahagia. Fulan bin Fulan, istrinya cantik, rumah tangganya bagaimana? Fulan bin Fulan rumahnya sekarang dikosongin. Oh, ulama mengatakan maksudnya rumah yang luas, rumahnya berkah, luas keberkahannya, apalagi memang luas rumahnya. Di rumah situ banyak yang tinggal, neneknya tinggal di situ, dia sholat tahajud, mertuanya ditaruh di situ, pada ngaji rumah itu. Rumahnya kecil, anaknya suka baca Quran, ayahnya suka baca Quran. Rumah kecil kah luas, rumah itu suka ngundang malaikat. Innal baita alladhi yutla fihi al-Quran hadratil malaikah. Sesungguhnya rumah yang suka dibacakan Al-Quran, rumah itu suka dihadirin malaikat. Besar, enak malaikat. Kecil, senang itu malaikat. Nah, patokannya di sini. Suka gak tuh rumah di tiap-tiap kosong itu kamar, ada yang tahajud, ada yang nangis. Itu rumah yang tempat simpang siurnya malaikat, itu rumah-rumah bahagia tuh. Oh iya, aura rumah bagi yang ahli ibadah juga bisa lihat, di rumah gak enak nih, serem, jangan tinggal di sini. Ada rumah 3 lantai, 3 tingkat, didatangkan ulama yang ahli, anda nggak mau, anda sini aja deh, nggak, ini rumah gak enak nih, ini ya anda sini aja deh. Rumah kita luas, banyak kan keluasan malaikat ke rumah itu. Apalagi di bulan Ramadan, tanazzalul malaikah. Malaikat senang datang ke situ. Di rumah itu nggak ada botol-botol minuman yang haram. Di rumah situ nggak ada yang namanya gaplek. Di rumah situ nggak ada simpang siur wanita-wanita yang bukan mahram. Banyak rumah-rumah besar dijadikan kosan. Mondar-mandir tuh perempuan-perempuan yang nggak ketahuan. Rumah. Orang bahagia dari rumah. Besar, berkah, bahagia. Kecil, senang, bahagia, itu bahagia. Yang kedua, kendaraan. Kendaraan lancar. Mahal, bisa. Murah, kalau diganti onderdilnya semuanya. Yang penting model-model lama, istilahnya. Saya punya kawan di Cakung, beliau punya mobil lama, tapi semuanya itu ondernya diganti, shockbreakernya ganti yang asli, bannya tetap yang lama, peleknya yang lama, semuanya tuh injectionnya diganti, semuanya. Kemudian tipnya, waduh, ditawar 50 juta, lo tawar 500 juta, gua nggak jual. Ke tempat dia masuk ke mobil lama itu, subhanallah, peredamnya, dangdutnya, lagu gambusnya, penampilan lama. Apa sih fungsi kendaraan? Mempercepat yang jauh. Jangan sampai kita punya kendaraan jadi sombong. Naik Mercy aja gak menegur sama RT. Apaan? Turunin tuh yang namanya kacanya. Pak Haji,
Ya permisi. Ada yang ketiga, punya istri yang soleh, yang cantik, bisa. Yang soleha Nabi bilang. Istri soleha Fatimah, Khadijah, Maryam, dan Asia. Itu yang Nabi mengatakan, apabila di satu rumah ada wanita soleha, itu rumah senang. Suaminya tidak sholat, dia lebih dulu tampil. Pak, udah jam berapa nih Pak? Pak, jangan main HP mulu Pak, ya baca Quran Pak. Adakah bini kita yang demikian? Bukan cantiknya, cantik mah itu relatif. Nah jadi ini tanda orang yang bahagia di dunia, rumah luas, kemudian istri yang cantik, dan kendaraan lancar. Kita nggak bahas masalah dunia, ini macam-macam gitu. Akhirat kita lihat, bagaimana akhirat? Yang dimaksud adalah baitun wasi, rumah yang luas. Kalau ukuran akhirat, orang bahagia adalah orang yang jiwanya itu luas, nggak ada hasud, nggak ada dengki, nggak ada buruk sangka. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak ada buruk sangka.